Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan mencoba mempresentasikan tentang makalah yang berjudul Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru guna memenuhi tugas mata kuliah etika dan profesi guru yang diampu oleh Bapak Dosen Dr. Al-Ghazali SAG MM. Untuk anggota kelompok 2 yaitu Asadur Rafiq, Iklinul Amin, Anis Khairiah, Zumratus Solihah, Salmi Nelsha, Fajar Sidik, Mustabsyiroh, Rini, Muhammad Dasuki, dan Muhammad Zamzami Amin. Untuk sertifikasi guru sendiri sudah umum di halayak guru, di mana untuk sertifikasi guru bisa diperoleh atau didapatkan setelah kita menjadi guru. Biasanya harus melalui beberapa tahapan yang menjadi persyaratan. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu Zumratus Solihah. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sertifikasi guru. Sebagai para guru pastinya sudah tidak asing dengan kata sertifikasi. Sertifikasi sendiri adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru ataupun dosen, yakni sebagai bukti formal, sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Nah, adapun sedangkan secara istilah, sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikasi pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesi guru. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dikemukakan bahwa sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga pengajar yang profesional. Jadi, sertifikasi juga berarti proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yakni memiliki kualifikasi akademik, kompetensi sehat, jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan peningkatan kesejahteraan yang layak. Demikian pengertian sertifikasi guru. Monggo dilanjut dengan kinerja guru. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Untuk materi kedua akan disampaikan oleh Bu Rini. Silakan Bu Rini. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Bu Zumratus Solihah mengenai pelaksanaan sertifikasi guru. Adapun pelaksanaan sertifikasi guru yaitu yang pertama, mungkin bisa di next Pak PPT-nya. Yang pertama adalah yang ini. Kualifikasi S2 atau S3 dan golongan tinggi. Verifikasi dokumen oleh LPTK jika sesuai tersertifikat pendidik langsung diberikan oleh pola PSPL. Jika tidak, lanjut ke uji kompetensi awal. Maksudnya adalah guru yang sudah memiliki pendidikan S2 atau S3
atau pangkat minimal 4B atau 4C bisa langsung mendapatkan sertifikasi pendidik melalui pola PSPL, yaitu pemberian sertifikat pendidik langsung. Namun, tetap harus mengumpulkan dokumen untuk diverifikasi oleh tim dari kampus penyelenggara sertifikasi atau LPTK. Jika dokumen lengkap dan memenuhi syarat, guru tersebut dapat langsung dapat sertifikat. Kalaupun dokumen tersebut tidak lengkap atau tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, guru itu harus ikut uji kompetensi awal. Kalau lulus uji awal, lanjut ikut PLPG. Dan kalaupun masih belum lulus, guru itu harus ikut pembinaan dari Dinas Pendidikan atau belajar mandiri dan ikut lagi di tahun depan. Guru yang lulus PLPG akan mendapat sertifikat pendidik. Yang kedua yaitu kualifikasi S1 atau D4 dapat memilih pola portofolio atau pendidikan dan latihan profesi guru PLPG berdasarkan kesiapan. Guru dengan kualifikasi ini bisa memilih dua jalur sertifikasi. Yang pertama yaitu pola portofolio atau pola PLPG, tergantung kesiapan dari masing-masing guru itu. Adapun mengenai tentang pola portofolio, guru harus menyusun dokumen portofolio berisi rekam jejak pengalaman mengajar atau prestasi. Dokumen dikirim ke LPTK lewat Dinas Pendidikan dan LPMP. Jika nilai mencukupi, akan dilakukan verifikasi lanjutan. Kalaupun tidak memenuhi nilai minimal, maka guru itu harus ikut PLPG lagi. Dan kalau nilai portofolio cukup, tapi ada kekurangan di administrasi, guru diminta untuk melengkapi terlebih dahulu sebelum diverifikasi. Begitu juga dengan penjelasan pola PLPG, yaitu semua peserta PLPG harus ikut uji kompetensi awal. Waktu dan tempat pelaksanaan PLPG akan diatur oleh LPTK. Setelah PLPG ditutup dengan ujian akhir atau kompetensi. Jika lulus akan dapat sertifikat pendidik. Jika tidak lulus boleh ulang maksimal 2 kali jika masih ada kelas. Terus jika masih belum lulus, guru harus ikut pembinaan atau belajar mandiri lalu bisa ikut lagi di tahun berikutnya. Nah, itulah proses pelaksanaan sertifikasi guru. Sertifikasi guru bertujuan untuk memastikan bahwa guru benar-benar siap dan layak mengajar secara profesional. Ada beberapa jalur sertifikasi tergantung latar belakang pendidikan dan kesiapan guru tersebut. Setiap jalur punya syarat dan tahapan tersendiri. Dan jika belum berhasil, masih ada kesempatan pembinaan dan mencoba kembali di tahun berikutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok yang lain. Bisa tolong lihat dulu Pak PPT-nya. Untuk tidak guru sebelum dan disampaikan oleh Pak Taufik. Silakan Pak, waktu dan habiskan. Terima kasih disampaikan. Saya akan melanjutkan tentang kinerja guru sebelum dan sesudah sertifikasi. Kita ketahui bahwasannya sertifikasi kan melalui proses yang sangat panjang. Salah satunya adalah untuk meningkatkan kualitas dan mutu guru. Tentunya
ada perbedaan antara guru yang sudah tersertifikasi dan belum tersertifikasi. Salah satu dasar peran sertifikasi yaitu adalah supaya lebih memahami hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 pasal 14 ayat 1 yang salah satunya adalah memperoleh penghasilan atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Dari sini ada indikator kinerja guru. Salah satunya adalah perencanaan pembelajaran atau RPP yang disusun sebelumnya dengan sangat jeli. Selanjutnya ada pelaksanaan pembelajaran dengan memilih metode dan daya tarik. Evaluasi penilaian hasil akhir, hasil belajar, dan juga pengembangan profesionalisme guru. Dari situ kita tahu bahwasanya sertifikasi berdasarkan daripada penelitian dalam jurnal-jurnal bahwasanya sertifikasi itu berdampak positif dalam beberapa hal. Di antaranya adalah meningkatkan mutu dan kualitas guru. Karena guru yang mengikuti sertifikasi tidak akan mencari jalan lain kecuali memperolehnya dengan mempersiapkan diri dengan belajar yang benar. Berdasarkan hal tersebut, maka sertifikasi akan membawa dampak positif yaitu meningkatkan kualitas guru. Sertifikasi adalah sarana atau instrumen untuk mencapai suatu tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Jadi sertifikasi adalah sarana untuk menuju kualitas ataupun meningkatkan kualitas. Salah satu dampak positif daripada sertifikasi adalah meningkatnya motivasi dan kompetensi guru. Karena dalam sertifikasi guru dapat meningkatkan motivasi dan kompetensi diri para guru dalam mengajar serta memberikan dampak pada kinerja guru dalam membimbing siswa dan menciptakan suasana yang belajar yang kondusif. Jadi yang namanya motivasi kan dorongan diri untuk melakukan hal positif. Oleh karenanya, karena ditunjang oleh sesuatu yang mencukupinya, maka guru akan lebih semangat dalam hal belajar. Selanjutnya ada peningkatan hal positif dalam kesejahteraannya psikologis guru. Dalam sebuah jurnal dijelaskan dari jurnal kesejahteraan psikologis guru yang mendapatkan sertifikasi ini disebutkan bahwasanya penghasilan memberi pengaruh yang cukup besar terhadap kesejahteraan psikologis guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi guru akan diberi tunjangan profesi sebesar 1 kali gaji pokok sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Artinya supaya mereka semangat dalam hal mengajar. Kan kita tahu bagi guru-guru yang belum tersertifikasi, banyak bagi mereka yang kelimpungan dalam hal mencari pekerjaan, dibentur dengan keadaan harus mengajar. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Monggo Bu dilanjut yang lainnya. Terima kasih. Untuk pembahasan yang ketiga, yaitu analisis pengaruh sertifikasi terhadap kinerja guru, akan disampaikan oleh Pak Muhammad Zamzami Amin. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ini off cam Bu, karena hujan. Analisis pengaruh sertifikasi terhadap kinerja. Sertifikasi meningkatkan kinerja melalui beberapa mekanisme kunci. Yang pertama adalah peningkatan kompetensi. Peningkatan kompetensi. Proses sertifikasi mendorong guru untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.
Jadi secara masing-masing guru yang sudah tersertifikasi itu akan meningkat dalam pengetahuannya dan keterampilannya. Selanjutnya yang kedua, peningkatan kredibilitas bertindak sebagai sinyal eksternal komitmen terhadap kualitas dan profesionalisme. Jadi ada peningkatan dalam kredibilitasnya. Selanjutnya motivasi karyawan. Pengakuan atas keahlian dan investasi dalam pengembangan diri. Lalu standarisasi proses, mendorong dokumentasi dan implementasi proses pengajaran yang terstandarisasi. Dokumentasi dan implementasi dalam pembelajarannya lebih lengkap dan lebih terstandar. Selanjutnya, akses pasar dan keunggulan, membuka pintu ke pasar kerja yang lebih baik dan memberikan keunggulan kompetitif. Jadi akan lebih bagus karena prosesnya baik dan seluruhnya standarisasinya bagus, maka mempunyai nilai pasar juga yang baik. Selanjutnya, manajemen risiko, fokus pada identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko dalam pengajaran. Jadi ada dampak positif dan dampak negatifnya. Jadi yang pertama kan pengaruh positif ya, positif sertifikasi. Pengaruhnya yang pertama peningkatan kompetensi. Sertifikat guru diharapkan dapat meningkatkan kompetensi guru dalam berbagai aspek seperti penguasaan materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan penggunaan teknologi pendidikan. Kemudian ada peningkatan motivasi, peningkatan kualitas pembelajaran, dan pengakuan profesional. Lalu ada pengaruh negatif dari sertifikasi. Yang pertama, beban kerja. Proses sertifikasi yang rumit dan birokratis dapat menambah beban kerja guru, sehingga mengurangi waktu dan energi seharusnya digunakan untuk mengajar. Yang kedua, ada penurunan kualitas pengajaran. Beberapa guru mungkin merasa tertekan dengan proses sertifikasi dan kurang fokus pada peningkatan kualitas pengajaran, terutama jika fokus utama adalah pada pemenuhan persyaratan administratif. Selanjutnya, ketidakmerataan hasil. Efektivitas sertifikasi dalam peningkatan kinerja guru dapat bervariasi antara guru dan antar sekolah, tergantung pada berbagai faktor seperti dukungan sekolah, iklim kerja, dan motivasi guru. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan dari saya. Selanjutnya bisa ditambahkan. Terima kasih Bapak Muhammad Zamzami untuk rumusan masalah yang terakhir, yaitu faktor pendukung dan penghambat tentang sertifikasi guru akan disampaikan oleh Bapak Ikrilul Amin. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk moderator Ibu Mustafsirah atas waktunya. Baiklah, di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan hasil dari makalah kami tentang faktor pendukung dan penghambat sertifikasi guru.
Yang pertama adalah faktor pendukung sertifikasi guru. Itu dari kelompok kami ada 5 faktor pendukung. Yang pertama, kebijakan pemerintah yang mendukung. Jadi adanya regulasi dan program nasional seperti Undang-Undang Guru, kemudian program tunjangan profesi guru atau TPG, dan dukungan dari Kemendikbudristek dan Dinas Pendidikan dalam pelatihan dan pendampingan. Nah, itu faktor yang pertama adalah adanya kebijakan pemerintah yang mendukung. Jadi kalau pemerintah atau dari Kemendikbudristek kita memiliki program yang baik untuk pendidikan, maka insya Allah guru-guru di se-Indonesia ini sama yang masih honorer itu lebih mudah untuk diangkat, baik itu sertifikasi ataupun yang lain. Kemudian yang faktor pendukung yang kedua yaitu peningkatan kualifikasi pendidikan. Banyak guru yang melanjutkan studi ke jenjang S1 atau D4 sebagai syarat utama sertifikasi. Adanya beasiswa atau bantuan studi dari pemerintah. Ya. Jadi yang kedua, dari pemerintah, alhamdulillah sekarang itu banyak program atau ada program di mana seorang guru yang masih pendidikannya masih belum masuk ke syarat sertifikasi atau S1 itu mendapatkan bantuan dari pemerintah yang contohnya bekerjasama dengan Kemenak, LPDP dan lain sebagainya. Salah satunya adalah seperti yang sedang kita laksanakan ini yaitu PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon. Itu merupakan sebuah solusi, sebuah bantuan dari pemerintah lewat Kemenak dan LPDP untuk meningkatkan kualifikasi seorang guru yang tadinya lulusan SMA, kemudian supaya bisa mendapatkan sertifikasi maka harus S1. Mudah-mudahan ke depannya banyak lagi program seperti ini yang dicanangkan oleh pemerintah. Kemudian faktor pendukung yang ketiga yaitu pelatihan dan pembinaan guru. Tersedianya program pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan mata pelajaran sebagai wadah peningkatan kompetensi. Jadi pemerintah sudah setiap tahunnya mencanangkan program PPG. Dan program-program seperti itu sangat diharapkan oleh guru-guru yang masih honorer karena untuk memudahkan atau sebagai syarat supaya bisa sertifikasi. Kemudian faktor pendukung yang keempat itu adalah kesadaran profesionalisme seorang guru. Jadi zaman sekarang semakin banyak guru yang sadar akan pentingnya profesionalisme dan sertifikasi sebagai pengakuan kompetensi. Jadi untuk menjadi seorang guru ya kita tidak bisa hanya berangkat mengajar anak didik kita, tetapi profesionalisme kita atau sertifikat kita itu harus diakui oleh pemerintah. Kemudian faktor pendukung yang kelima yaitu sistem teknologi yang mendukung. Jadi adanya sistem daring seperti SIM PKB atau di Kemenak itu ada Simpatika yang memudahkan pendataan dan proses pendaftaran sertifikasi. Jadi di setiap sekolah itu yang dikerjakan oleh operator salah satunya adalah pendataan guru. Salah satunya kalau di Kemenak itu di Simpatika
supaya guru itu terdaftar di Simpatika. Jadi ketika ada program apapun itu, guru tersebut sudah terdaftar sebagai guru yang di bawah naungan Kemenak atau Kemendikbud. Kemudian yang kedua, faktor penghambat sertifikasi. Faktor penghambat yang pertama yaitu kendala administratif. Jadi kendala administratif ini maksudnya adalah persyaratan dokumen yang rumit dan kurangnya informasi tentang prosedur sertifikasi, kesalahan data pada Dapodik atau Simpatika atau SIM PKB. Jadi untuk mendaftar sertifikasi memang persyaratan atau prosesnya itu sangatlah rumit. Jadi banyak hal yang harus dilakukan oleh guru supaya bisa lolos untuk PPG, kemudian bisa lolos untuk sertifikasi. Mungkin itu yang menjadi hambatan bagi seorang guru, apalagi guru-guru yang sudah tua, kemudian dia gaptek tentang teknologi itu kurang, sehingga ya terkadang menjadi kendala juga, sehingga membuat mereka malas untuk mengurusinya. Nah itu. Kemudian penghambat yang kedua yaitu kualifikasi pendidikan yang belum memenuhi. Jadi masih banyak guru yang belum mencapai jenjang pendidikan minimal S1 sebagai syarat utama dari untuk mendaftar sertifikasi. Kemudian keterbatasan akses pendidikan tinggi di daerah terpencil. Jadi terutama di daerah terpencil di perkampungan itu kan banyak sekali guru-guru yang ternyata dia itu masih lulusan SMA dan belum S1. Nah itu menjadi kendala mereka untuk mendapatkan hak mereka di sertifikasi. Kemudian yang ketiga, keterbatasan kuota dan anggaran. Jadi dari pemerintah itu kadang untuk program PPG ataupun yang lain itu kuotanya terbatas sehingga tidak semua guru langsung bisa diangkat menjadi sertifikasi. Guru-guru di Indonesia harus berlomba-lomba mengikuti tes dan lain sebagainya untuk untuk terdaftar sebagai guru PPG, kemudian mereka harus tes lulus atau tidaknya. Jadi terkadang kendalanya di situ. Kemudian yang keempat, masalah teknis dan infrastruktur. Jadi akses internet yang buruk di daerah terpencil menyulitkan guru mengikuti program daring. Minimnya sarana pendukung seperti komputer dan perangkat digital. Untuk terkadang ada di PPG itu semua serba online. Jadi tugas online, kuliah online. Terkadang itu yang menjadi kendala bagi guru yang sudah terdaftar di PPG. Mereka mengikuti perkuliahan tetapi karena terkendala dengan sinyal di daerah yang terpencil, kemudian sekolah tidak memiliki sarana laptop dan lain sebagainya, itu menjadi kendala utama bagi guru-guru yang sudah terdaftar, walaupun dia sudah terdaftar di PPG. Jadi ada sisi positifnya, tetapi ada juga sisi negatifnya ketika sesuatu dilakukan dengan online, terutama bagi guru-guru yang berada di daerah-daerah terpencil yang tidak ada sinyal. Kemudian yang kelima, faktor penghambatnya adalah beban kerja guru. Guru di beberapa sekolah mengalami beban kerja yang berlebih sehingga sulit fokus pada persiapan sertifikasi. Nah ini yang menjadi kendala ketika guru sudah terdaftar di PPG ataupun
akan mengikuti tes PPG, tetapi dia memiliki tugas di sekolah yang tidak bisa ditinggalkan karena mungkin di sekolahnya memang dia memiliki tugas yang padat dan tidak ada gantinya, sehingga terkadang malas untuk memikirkan sesuatu yang merepotkan atau tidak tega meninggalkan anak-anak di sekolahan. Nah, itu bisa jadi kendala juga. Kemudian yang terakhir adalah kurangnya motivasi dan dukungan. Beberapa guru kurang termotivasi karena menganggap proses sertifikasi terlalu panjang dan rumit. Kurangnya dukungan dari kepala sekolah atau pengawas. Jadi kendala yang terakhir adalah masih sama dengan yang sebelumnya tadi. Jadi guru sudah memiliki beban kerja yang padat dan dari sekolah tidak ada dukungan atau dari kepala madrasah atau dari yayasannya tidak ada keringanan untuk guru melakukan tes dan kuliah dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menjadi kendala. Nah, jadi itu Bapak Ibu, Bapak dosen tentang faktor pendukung dan penghambat sertifikasi guru yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada kesimpulan atau tambahan dari anggota kelompok yang lain. Dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Bu Mustabsyirah. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Bu Salmi Nelsyad. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mustabsyirah sebagai moderator telah mengizinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Jadi kesimpulan dari makalah yang disampaikan pada siang sore hari ini yaitu sertifikasi guru memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja, motivasi, dan kualitas pembelajaran. Jadi sertifikasi guru juga merupakan proses penjaminan bagaimana profesionalisme seorang guru melalui penilaian kompetisi yang meliputi berbagai aspek seperti pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional seorang guru. Lanjut, melalui sertifikasi guru, guru diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan pendidikan. Dan sertifikasi ini juga memberikan pengakuan resmi dan insentif bagi guru yang telah memenuhi standar kompensasi. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat atau hasil dari makalah ini, proses ini mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan secara berkelanjutan. Mungkin sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Mohon dilanjutkan dengan saran sampaikan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih Bu Mustabsyirah. Untuk pembahasan dari kelompok 2 dengan judul makalah pengaruh sertifikasi guru terhadap kinerja guru sudah untuk masalah sudah diselesaikan. Untuk selanjutnya, apakah ada tambahan dari Bapak dan Ibu? Ya, sebenarnya sudah
untuk presentasi dan Dr. Al-Ghazali, SAGMM, yang membimbing kami dalam satu semester ini dalam mata kuliah Etika dan Profesi Guru. Mohon maaf jika presentasi dari kelompok kami banyak kekurangan. Semoga makalah dan presentasi yang sudah kami kerjakan bisa bermanfaat untuk khususnya kami kelompok 2 dan teman yang lain. Akhir kata, mohon maaf jika banyak kekurangan dari saya selaku moderator. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.